Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita awali dengan misa Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembuka Puji Syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita siapkan puji syukur 353. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-6 di tahun A. Dan sekaligus juga pada hari Minggu ini, Paus mengharapkan supaya hari Minggu ini kita khususkan mendoakan mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan tentu juga semua yang merawat orang sakit. Dan lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa moralitas hidup mengarahkan orang agar dapat menjalani hidup ini dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan sejak kecil kita diarahkan untuk dapat berkembang dan berperilaku baik. Namun hal itu tidaklah terjadi dengan tiba-tiba. Maka kita harus mengatakan, kita harus mengajari, kita harus mengusahakan dan mengembangkannya, tentu melalui peraturan-peraturan yang ada. Tetapi jangan kita terbelenggu dengan peraturan. Maka dibutuhkan kebijaksanaan untuk sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan dan percaya bahwa Roh Kudus akan selalu melakukan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana diri kita mendengarkan suara hati kita? Mampukah kita untuk mendengarkannya? Mari di hadapan Allah kita hening, menyadarinya dan mohon pengampunannya. Seraya sekali lagi membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit pada kesempatan ini, juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utamanya William Huat atau Mikael Winata yang telah meninggal 40 hari yang lalu, Bapak Antonius Gosang 100 hari yang lalu pada tanggal 6 Februari 2023. Kemudian Mama Oma Ludia Paredatu yang baru meninggal pada hari ini. Semoga dengan belas kasih Tuhan, orang tua saudara-saudari kita ini sungguh memperoleh
istirahat yang kekal dalam kemuliaan Tuhan. Mari dapanya kita hening dan mohon pengampunannya. Kita menyatakan tobat kita dengan berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Karena kemuliaan-Mu yang besar, Karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia,
kasihani kami, karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk memperbarui hidup kami melalui sabda dan ajarannya. Kami mohon bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan Dia, sehingga kami dimampukan untuk menerima hikmat dari-Mu, dan dengan demikian hidup kami semakin berkenan, bahkan Kau sempurnakan, terlebih mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga kami mohon anugerah rahmat belas kasih, keselamatan kekal bagi orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang, William Huat atau Mikael Winata yang meninggal 40 hari yang lalu, Antonius Gosang 100 hari yang lalu, dan Oma Ludia Paredatu yang meninggal hari ini. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua saudara-saudari kami ini, Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Putra Sirak. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang ada dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang telah sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang dikasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina,
ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuannya diceraikan, itu pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi surga, karena surga adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua diciptakan karena cinta Allah, dan Allah menghendaki agar cinta itu mendatangkan kebahagiaan di tengah kita umatnya. Karena itu Allah memanggil manusia untuk memberikan prioritas kepada cinta dalam hidupnya. Bangsa Israel dipilih Allah untuk menjadi orang yang dikasihinya. Gereja kita adalah kelanjutan dari keterpilihan itu untuk menjadi umat Allah yang dipilihnya. Untuk mempraktekkan cinta di tengah-tengah kehidupan, agar dengan cinta itu orang menemukan kebahagiaan dan dengan demikian mengalami keselamatan. Karena itu pada bacaan pertama dari kitab Putra Sirak dikatakan bahwa Allah membiarkan setiap orang merdeka untuk memilih apa yang dikehendakinya. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih diberikan kepadanya. Tetapi Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berbuat dosa. Allah menghendaki manusia bebas untuk menjalankan hidupnya dalam kasih Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus memberikan hikmat bukan dari dunia ini, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sejak sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dan itu adalah rahasia keselamatan yang nampak dalam diri Yesus Kristus, yang mengajar kita untuk mengasihi, suatu kasih yang sempurna yang mempersatukan kita dengan Allah, yang mengajari kita untuk mengasihi orang lain. Yesus tampil di tengah bangsa Yahudi yang sejak awal telah memiliki Taurat sebagai pedoman hidup rohani bahkan duniawi. Mereka mempunyai hukum Musa dan di dalamnya ada 10 perintah Allah yang harus mereka taati sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya terasa kering dan tidak berarti karena merupakan kewajiban yang begitu ketat, apalagi sudah ditambahkan dengan begitu banyak aturan lain sehingga membebani orang dan mempersulit kehidupan mereka. Yesus tidak mau menghilangkan hukum itu. Lalu Yesus berkata bahwa ia datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang bukan untuk hukum yang diberikan Allah kepada mereka. Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat sedemikian rupa
sehingga hukum yang tidak mempunyai jiwa diberikan jiwa kasih sendiri. Yesus melengkapi dan menyempurnakan Taurat Musa atau hukum Musa dengan kasih, karena hukum dimaksudkan agar orang bisa berjumpa dengan Allah dan mengasihi sesama. Maka jelaslah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, prinsip Yesus, tujuan hukum Taurat sebenarnya harus mengarah kepada kasih, dan tujuan itu yang dipertegas oleh Yesus lewat pengajarannya. Beberapa contoh saya kira yang bisa kita lihat sehubungan dengan hukum Taurat dan perintah Musa. Bagi mereka sungguh menjalankan itu dengan kaku. Pada hari Sabat orang dilarang untuk bekerja. Yesus datang, dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Menurut mereka, dan disitulah lalu orang-orang Yahudi ahli Taurat menuduh Yesus bahwa dia datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi kalau kita telisik dan lihat lebih jauh, dia tidak datang untuk menghilangkan itu, tetapi dia datang untuk menyempurnakan. Karena bagaimanapun juga untuk mengambil sikap dan prioritas, kasih jauh lebih penting, dan menyembuhkan orang sakit pada saat itu jauh lebih penting daripada tidak melakukan apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita cermati pengajaran Yesus dalam menyempurnakan hukum Taurat. Pertama, hukum Taurat melarang orang untuk membunuh. Tetapi Yesus menegaskan bahwa bahkan setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, dan yang mencaci maki saudaranya dihadapkan ke mahkamah agama, dan mereka yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka. Ternyata jauh lebih keras, asal kasih Tuhan sungguh ditegakkan. Yang kedua, Taurat melarang orang untuk berzina, tetapi Yesus mengajarkan bahwa siapa yang memandang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina dengan perempuan itu. Ketiga, hukum Taurat mengizinkan orang untuk menceraikan istrinya, tetapi Yesus berkata bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Dan keempat, hukum Taurat melarang orang untuk bersumpah palsu. Yesus mengajarkan supaya tidak bersumpah demi surga, karena surga adalah tahta Allah, atau demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Yang kelima adalah hukum Taurat mewajibkan orang untuk mempersembahkan korban di atas mezbah. Namun Yesus mengajarkan lebih daripada itu, yakni jika sementara atau pada saat mau mempersembahkan korban, lalu orang itu teringat bahwa ia bermasalah dengan orang lain dalam hal relasi hubungan, Yesus memerintahkan untuk segera berdamai dahulu, barulah membawa persembahan itu. Maka jelaslah bahwa Yesus memberikan pendalaman, memberikan penyempurnaan, bahkan koreksi terhadap apa yang kurang, seperti misalnya soal cerai yang diizinkan oleh Musa karena dipaksa oleh ketegaran hati orang Israel. Dan itulah yang harus dikoreksi supaya orang tidak berzina sekaligus tidak menceraikan istrinya. Dalam Matius 19 atau Markus 10 hal itu kita bisa lihat. Maka benarlah perkataan Yesus, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenapa? Karena kasih Tuhan jauh lebih besar. Dan pertemuan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun keluarga itu karena kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, maka pentinglah bagi kita semua
supaya memiliki komitmen cinta kasih sesuai hukum Tuhan sendiri. Sehingga kita perlu mengatakan ya terhadap hukum Tuhan dan tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Juga supaya kita tidak mendua hati, karena sikap mendua itu datang dari si jahat. Sebagai akhir bacaan Injil pada kesempatan ini. Demikianlah, maka penyempurnaan hukum Taurat dimaksudkan agar hukum Taurat itu mengabdi pada kasih akan Allah dan sesama. Maka dibutuhkan kebijaksanaan untuk menanggapinya. Dalam kehidupan dan pekerjaan apapun, kita perlu menanamkan nilai kasih di dalamnya. Semua pekerjaan dan aktivitas kita itu penting, tetapi jika tidak memiliki nafas kasih, kita hanya terikat pada hukum dan peraturan. Bekerja, berusaha dan hidup di tengah keluarga itu semua penting, tetapi itu semua tidak memiliki nafas hidup kalau tidak ada kasih di dalamnya. Semua dilaksanakan dengan kasih Tuhan. Maka jika dengan demikian, semua rancangan, karya dan aktivitas kita hanya melayani kepentingan diri dan kerap kurang melayani kepentingan Allah dan sesama, itu akan menjadi sesuatu yang membosankan kalau kita menjauh dari kasih Tuhan. Maka semoga kita selalu memberi prioritas pada pelaksanaan kasih dalam setiap sikap, perkataan dan perbuatan kita, agar kasih Allah ditegakkan dalam hidup yang kita perjuangkan bersama setiap hari, dan akhirnya sukacita menjadi milik kita bersama untuk selama-lamanya. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita. Maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang menerangi hidup kita dengan hukum-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah di perjalanan, ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia, serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman Tuhan diwartakan kepada mereka terlebih dahulu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa,
semoga kami tidak pernah lebih mengutamakan hukum daripada manusia, melainkan melaksanakan terlebih dahulu perintah besar tentang cinta kasih persaudaraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi komunitas-komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami bersama-sama mencari kehendak Allah dan saling menghargai kebebasan. Semoga kami memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang, utamanya William Huat atau Mikael Winata yang telah meninggal 40 hari yang lalu, Antonius Gosang 100 hari yang lalu, dan Oma Ludia Paredatu yang baru meninggal hari ini. Semoga dengan belas kasih-Mu ya Tuhan, orang tua saudara-saudara kami ini bebaskan dari segala dosanya yang masih mengikatnya, sehingga dengan kuasa kasih-Mu mereka boleh memperoleh kehidupan abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami untuk kami sendiri serta seluruh bangsa manusia. Berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri serta sesama menurut teladan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Persiapan persembahan puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pegang
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan kepadamu persembahan roti dan anggur, dan doa-doa kami, persembahan diri kami. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikannya sebagai sarana menguduskan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Dengan segala niat, doa harapan-harapan kami, ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 434. Santapan bersiara, makanan mengikat, urut di surgawi. Kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam kupat roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan oleh makanan surgawi. Bangkitkanlah kerinduan kami akan makanan sejati yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup jujur dan benar, menghidupi kasih-Mu dalam setiap langkah kehidupan, sehingga kami sungguh-sungguh semakin berkenan kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman, kolekte kedua dijalankan. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 11-12 Februari 2023. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Herlin Panjaya dengan Serli, pengumuman ketiga. Franciscus Soleman dengan Flaviana Amul, pengumuman kedua. Stefanus Calvin dengan Stefani Sani, pengumuman pertama. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 45 Februari 2023 sebesar Rp26.833.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp20.294.000. 3. Pertemuan calon komuni pertama setiap hari Minggu pukul 9 WITA
di SD Frater Teratai 2. 4. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 5. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 19 Februari 2023. Bagi yang ingin mendaftar silahkan ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Pendaftaran dibuka terakhir tanggal 16 Februari 2023. 6. Pertemuan WKRI diadakan pada hari Senin 13 Februari 2023 pukul 16.30 WITA di aula lantai 1. 7. Pertemuan lansia diadakan pada Sabtu 18 Februari 2023 pukul 8 pagi di Kapel lantai 2 Pastoran. 8. Pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 sore di aula lantai 1. 9. Kelompok Devosan Sakramen Maha Kudus PKRA mengajak umat sekalian untuk berdoa bersama dalam adorasi 24 jam dengan tema Bersatu Lebih Erat dengan Kristus sebagai pondasi dan jiwa gereja, yang akan diawali pada misa hari Jumat 17 Februari 2023 pukul 18 WITA, akan ditutup 18 Februari 2023 pukul 17.30 WITA dengan pemberian berkat sakramen Maha Kudus. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita, dan kita bersyukur bahwa dedikasi atau gereja kita ini telah kita dedikasikan pada tanggal 1 Februari, dan dengan demikian walaupun sudah didedikasikan seperti yang selalu disampaikan, bahwa tetap ada partisipasi dan keikutsertaan kita untuk selalu mau dan ingin untuk semakin mengupayakan yang terbaik, terlebih bahwa dalam penyelesaian gereja ini masih ada sangkutan yang harus kita bayar ke depan, dan diperkirakan itu berlangsung selama 3 tahun. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mohon supaya kita tetap memberikan perhatian akan hal ini. Lalu yang kedua, sehubungan dengan memasuki masa Prapaskah yang nanti akan dimulai pada tanggal 22 hari Rabu Abu, akan diadakan misa 3 kali. Lalu itu hanya dibuat pada hari Rabu Abu saja. Jam 7 pagi, kemudian sore 6:30 dan 6:30 malam. Harap kita saling mengingatkan supaya kita memperhatikan 3 jadwal perayaan menerima Abu pada hari Rabu Abu, pembukaan masa Prapaskah, masa puasa pada tahun ini. Sehubungan dengan itu akan ada undangan yang sudah dikirim di grup Dewan Pastoral Paroki untuk mengikuti animasi APP di Keuskupan Agung Makassar, di kantor keuskupan atau di aula keuskupan pada hari Sabtu. Saya sangat mengharapkan kehadiran semua pengurus rukun dan semua yang biasa memimpin doa, serta kategorial atau kelompok-kelompok yang ada di paroki ini untuk bisa terlibat. Selebihnya tentunya yang sehubungan dengan urusan-urusan administrasi dan hal-hal lain itu akan dibebankan atau akan menyusul dari keuskupan ke paroki. Diundang minimal 15 orang setiap paroki, tetapi saya berharap semakin banyak orang yang ikut akan semakin jauh lebih baik, supaya sosialisasi ini langsung ke rukun-rukun. Saya berharap bahwa tidak ada rukun yang alpa dalam hal ini. Paling tidak ada utusan 2-3 orang, dan dengan demikian itu akan jauh lebih baik.
Dan tentu masih ada hal lain Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Tapi mari kita tetap saling meneguhkan dan menguatkan dalam seluruh situasi kehidupan, dalam menjalani kebersamaan kita di paroki ini. Moga-moga dengan saling memahami dan saling mengerti, apa yang kita rencanakan bersama tetap berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, juga yang telah mempersiapkan perayaan ini, baik dari tim dekorasi, semua wilayah rukun yang mengambil bagian, mulai membersihkan hari Jumat dan hari Sabtu. Kepada kita semua, bahkan kepada seluruh umat, saya ucapkan limpah terima kasih atas keterlibatan kita dan pelayan-pelayan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bagi anak-anak kita yang mau tanda tangan di belakang ya. Puji syukur 650. Siapa yang